Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Saudaraku semua, di dalam Islam terkenal sekali dengan istilah rukun Islam. Rukun Islam ini yang mengikat ke dalam kehidupan kita dalam beragama, di mana rukun Islam ini antara satu dengan yang lainnya saling mengikat, saling menyatu, dan tidak bisa terpisahkan. Rukun Islam yang pertama adalah pengucapan dua kalimat syahadat, di mana bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat yang pertama disebutnya adalah sebagai syahadat tauhid, yang menyaksikan, meyakini, dan mengakui bahwa tiada Tuhan yang wajib kita ibadahi terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, istilahnya disebutnya adalah sebagai syahadat Rasul, sebagai pengakuan jiwa kita ini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah, selain di satu sisi sebagai penyempurna akhlak terhadap akhlak umat manusia, pun adalah yang kedua sebagai penyebar dan penuman dan lafaz la ilaha illallah. Lalu yang kedua, di dalam rukun Islam, selain kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kita pun melakukan kegiatan yang kedua adalah ibadah sholat. Sholat yang kita lakukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sehari semalam kita melaksanakan 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga itu adalah kita sebagai umat manusia yang telah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tujuan daripada zakat fitrah ini adalah selain pembersih dari jiwa kita, yang kedua adalah insya Allah Ta'ala akan membersihkan harta yang kita miliki. Manfaat daripada zakat seperti inilah, selain kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang intinya adalah dari zakat ini akan berbagi kebaikan dengan orang lain. Lalu yang keempat, di dalam rukun Islam ini adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Allah telah memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah untuk puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan perintah pelaksanaan ibadah puasa ini bukan hanya diperintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi umat-umat sebelumnya adalah sama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu antara syariat yang dilaksanakan adalah berbeda. Lalu yang kelima, dari rukun Islam itu sendiri adalah melaksanakan ibadah haji. Lalu siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini? Adalah tiada lain orang-orang yang telah diberikan kecukupan selain harta, ilmu, dan kesehatan, serta aman dalam perjalanan. Dari rukun Islam ini yang kita genggam, yang kita miliki, yang kita yakini, seandainya dari 5 yang tadi kita belum bisa melaksanakan semuanya, masih tetap dilaksanakan sebagai Islam. Contoh, kalau saya gambarkan ini adalah sebuah pensil. Pensil ini adalah agama. Agama yang kita anut, agama yang kita yakini. Dan 5 ini yang rukun tadi ini adalah merupakan bagian daripada rukun Islam.
haji, puasa, zakat, sholat, dan syahadat. Kita buktikan, seandainya saja ini adalah agama yang kita genggam dengan rukun Islam ini. Kalau kita sebagai umat Islam, tetapi kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka haji kita lepas satu. Maka kita masih tetap beragama Islam. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang melaksanakan haji secara syariat adalah yang diperintahkan kepada orang-orang yang sudah mampu. Mampu dalam rezekinya dan mampu dalam ilmunya serta kesehatan dan perjalanannya. Lalu yang berikutnya, seandainya kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena berbagai macam uzur dan alasan, karena sakit, karena musafir, karena belum dewasa, maka kita lepas yang kedua. Maka kita masih tetap sebagai umat yang beragama Islam. Karena orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa diperintahkan hanya kepada orang-orang tertentu sementara itu. Lalu yang ketiga, seandainya kita belum bisa melaksanakan zakat, bisa mengeluarkan harta untuk berbagi kepada orang lain, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka kita masih tetap berpegang teguh kepada Islam. Karena sesungguhnya harta yang dikeluarkan untuk zakat ini hanyalah orang-orang yang tertentu saja yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi mari kita lihat, apabila kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat, apa yang akan terjadi? Sholat yang 5 waktu sehari semalam, lalu kita lepaskan dan tidak pernah melaksanakannya, dan apa yang akan terjadi? Maka hancurlah agama kita. Dan inilah kekuatan sholat, bahwa sholat ini adalah sebagai tihangnya agama, sebagai pondasi agama. Maka kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat, maka seandainya engkau adalah telah menghancurkan dan meruntuhkan agama itu sendiri. Mudah-mudahan dari kultum yang sangat singkat ini bermanfaat. Insya Allah, mari kita teguhkan, mari kita kuatkan, mari kita yakinkan bahwa sholat tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.